Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hidayah dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basori atau yang sering dikenal sebagai IPD MBA. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi terkait dengan mindset leader, di mana kami berharap dari materi ini semua para IPC pejuang closing bisa mendapatkan satu mindset leader yang benar di dalam memimpin pasukan reseller. So, simak video ini sampai selesai. Sebelum kita berbicara jauh terkait dengan mindset leader, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu makna leader. Leader adalah seorang pemimpin yang mana ia mampu memberikan instruksi, arahan, dan bimbingan dengan tujuan tercapainya suatu hasil yang baik di dalam tim. Apakah ada perbedaan antara leader dengan manajer? Tentu ada perbedaan mendasar antara leader dengan manajer. Seorang manajer yang dia memberikan instruksi dan arahan terhadap bawahannya, sama sekali ia tidak terikat dengan instruksi dan arahan tersebut. Berbeda ketika seorang leader memberikan instruksi dan arahan kepada tim. Dia terikat dengan instruksi dan arahan yang ia berikan kepada tim. Contoh sederhana, ketika IPC 3 Raksa memberikan arahan maupun instruksi kepada tim reseller, ayo teman-teman, kita harus bisa lebih aktif dan produktif lagi dalam jualan. Maka sebelum pesan ini sampai kepada tim reseller, leader harus sudah menjadi orang yang aktif dan produktif terlebih dahulu di dalam jualan. Contoh yang lain, ketika seorang IPC mengajak ataupun memotivasi tim resellernya untuk sukses, maka dia harus terlebih dahulu memberikan contoh bagaimana cara menggapai kesuksesan tersebut. So, sukses ataupun mundurnya satu bisnis tergantung leader, karena bisnis cerminan dari siapa leadernya. Mindset leader yang benar. 1. Luruskan niat. Ketika kita merekrut reseller, niatkan semata-mata untuk saling tolong-menolong, di mana suatu hari nanti ketika tim reseller kita tidak bisa jualan, tidak ada closingan, maka dengan segenap upaya kita akan membantu dia sampai bisa jualan dan closing. Ketika kita mendapati tim reseller kita gaptek, maka dengan segenap upaya pula kita akan membantu dia supaya melek teknologi. Jangan sampai kita merekrut reseller hanya karena niatan untuk menaikkan omset terus menerus. Kenapa demikian? Karena suatu hari nanti ketika mereka tidak bisa jualan, akan ada rasa sakit di dalam diri kita. Yang kedua, jangan pernah takut berbagi rezeki. Dengan merekrut reseller bukan berarti komisi kita akan berkurang. Justru dengan merekrut reseller, komisi kita akan semakin bertambah. Kenapa bisa demikian? Karena ketika kita merekrut reseller, itu artinya rezekinya para reseller akan dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara kita. Ada pepatah yang mengatakan semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Yang ketiga, miliki mental baja. Misalkan ketika badai komplain datang, baik itu dari customer maupun reseller, seorang leader tidak akan mudah patah semangat. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang hadir, karena dia yakin setiap permasalahan yang hadir tidak melebihi batas kemampuan yang ia punya. Yang keempat, selalu berpikir positif. Dengan selalu berpikir positif akan memberikan dampak yang luar biasa bagi tercapainya suatu impian. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, jika kamu berpikir bisa,
maka kamu pun pasti akan bisa. Begitu juga sebaliknya, jika kamu berpikir tidak bisa, maka kamu pun tidak akan pernah bisa. Di dalam hadis disebutkan, ana inda dhonni abdi bih, aku mengikuti prasangka hambaku. Jika kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Jika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan keburukan itu kepada kita. Yang kelima, selalu bersemangat dan antusias. Seorang leader yang penuh dengan semangat dan antusias akan mengalirkan energi positif yang luar biasa terhadap tim reseller. Ada yang mengatakan begini, jika leadernya semangat, maka tim resellernya pun akan semangat. Begitu juga sebaliknya, jika leadernya loyo, maka tim resellernya pun akan loyo. Yang terakhir, konsisten bertumbuh. Seorang leader harus memiliki mindset bertumbuh setiap hari, minimal 1%. Dengan begitu, seorang leader pasti akan mampu menghantarkan tim resellernya untuk lebih bertumbuh. Begitulah 6 mindset yang harus dimiliki oleh seorang leader. Saya yakin 100% para IPC pejuang closing mampu untuk menginstal 6 mindset tersebut di dalam dirinya masing-masing. Ibarat kapal, kemana dia mau berlayar dan di dermaga mana dia mau bersandar, semua tergantung nahkoda kapal. Begitu juga dengan bisnis. Bisnis ini mau sukses ataupun mau gagal tergantung dari leadernya. Sekian dari saya, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.